Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memulai untuk perkuliahan pada hari ini kepada Allah. Kita menjalankan dalam keadaan daring, dan semoga salawat serta salam dan surahkan untuk sebuah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para kuliahnya, para sahabat, para tabi'in, dan juga generasi saleh setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada yang terhormat Bapak Putut Waskito MPD di kediaman beliau, dan juga kepada teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini merupakan giliran kami dari kelompok 4 untuk melaksanakan presentasi dari diskusi kami tentang konsep usul fikih konsep usul fikih tentang hukum Islam. Yang melatar belakangi dari kelompok kami untuk membahas tentang tema ini ialah sejak periode awal sejarah Islam, perilaku keseharian kehidupan umat Islam dalam setiap aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Pada esensinya, setiap aturan itu bersifat religius. Jadi oleh karena itu dalam pembinaan dan pengembangannya selalu diupayakan berdasarkan kepada Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang terakhir dan yang dalam praktiknya telah dicontohkan pula oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di dalam perkembangannya Islam telah menyebar begitu luas dan sangat pesat diiringi dengan pluralitas masyarakatnya, sehingga tidak dapat dihindarkan pula akan berimbas pada permasalahan kompleks yang kemudian timbul setelahnya. Pada akhirnya hal itu yang menuntut ijtihad yang lebih komprehensif bagi segenap penganutnya, khususnya para intelektual dan juga para intelektual muslim yang memiliki tanggung jawab dan paling berkompeten dalam hal ini agar dapat lebih mengaktualisasikan isi Islam yang tidak ada unsur pemaksaan dalam proses dakwahnya. Hal demikianlah yang tadi kami sampaikan di awal, bahwasanya yang melatar belakangi kami untuk membahas tema ini sebagai judul makalah kami. Dan berikut rumusan masalah yang kami jadikan 3, yaitu antara lain mengenai apa saja pokok-pokok Islam, pokok-pokok hukum Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana uraian singkat tentang usul fikih. Kemudian rumusan masalah yang ketiga dari kami adalah bagaimana cara penerapan konsep usul fikih terhadap hukum Islam. Kemudian tujuan dari pembahasan ini adalah mengetahui apa saja yang termasuk pokok-pokok hukum Islam itu. Kemudian juga mengetahui bagaimana uraian singkat tentang usul fikih dan mengetahui cara penerapan konsep usul fikih terhadap hukum Islam. Selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan. Nah, di bab pembahasan ini yang pertama kami akan membahas tentang pokok-pokok hukum Islam tersebut. Nah, pertama, pokok-pokok hukum Islam itu terdiri dari lebih dahulu kita memahami tentang arti, yaitu pengertian dari hukum Islam. Pengertian dari hukum Islam tersebut itu sendiri adalah di dalam Quran hanya hukum Islam sama sekali dalam Al-Quran tidak ada literatur dan juga untuk menyebutkan hukum Islam sebagai salah satu istilah. Maka di dalam Quran hanya terdapat syariah, fikih, dan hukum Allah dan yang seakar dengannya. Nah, istilah hukum Islam ini merupakan terjemah dari Islamic law, atau dalam literatur Barat Islamic law itu juga diambil dari literatur Barat. Kata hukum secara etimologi sendiri berasal dari bahasa Arab yang berakar pada kata hakama yahkumu, yang kemudian dalam bentuk masdarnya yaitu hukman, dengan lafaz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari jamak dari kata al-ahkam. Nah, berdasar dari kata
hakama tersebut, kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini yang dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Nah, selanjutnya Islam dalam bentuk masdar dari kata aslama yuslimu islaman dengan mengikuti wazn af'ala yuf'ilu if'alan yang mengandung arti ketundukan kemudian dan juga kepatuhan serta juga bisa bermakna Islam, damai dan selamat. Namun kalimat asal dari lafaz Islam adalah berasal dari kata salama, yaslamu salaman wa salamatan yang berarti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat. Kemudian pokok hukum Islam yang kedua yaitu pengertian syariah dan fikih. Di dalam hukum Islam terdapat istilah syariah yang harus dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Syariat Islam atau ditulis juga syariah secara bahasa atau secara etimologis sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi Asy-Syibiti adalah jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan-jalan yang dilalui air terjun. Kemudian secara istilah syariah dapat diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk dipatuhi dan diterapkan. Berkuat oleh pendapat Mana'al al-Qattan bahwa syariat berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan syariat sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam sebagai berikut, yaitu syariat ialah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan. Dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fikih atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum pokok dan kepercayaan. Dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Syariat atau syarak disebut juga agama, ad-din dan al-millah. Kemudian kita masuk ke fikih. Kata fikih secara bahasa berakar pada kata huruf fa, qaf, ha yang menunjukkan pada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya setiap ilmu yang berkaitan dengan suatu disebut fikih. Dalam pernyataan yang lain, fikih diartikan secara etimologis adalah paham, pengertian, dan pengetahuan. Lalu secara istilah, fikih diartikan sebagai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Dari pengertian tersebut di atas, dari pengertian tersebut yang barusan kami sampaikan adalah syariat dan fikih itu berhubungan erat. Apabila tidak dapat memahaminya akan terjadi kerancuan. Dan berikut ini adalah perbedaan dari syariat dan fikih. Yang pertama, syariat diturunkan oleh Allah dan bersifat mutlak. Sementara fikih adalah hasil pemikiran fuqaha atau ahli fikih dan bersifat relatif. Yang kedua, syariat adalah satu, sedangkan fikih itu beragam. Seperti terdapatnya beberapa macam-macam mazhab. Syariat bersifat tetap atau tidak berubah. Fikih mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Berikutnya, syariat itu cakupannya luas dan oleh para ahli dimasukkan pula ke dalamnya terdapat akhlak dan akidah. Sementara fikih cakupannya terbatas hanya pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. Dan yang terakhir, perbedaannya adalah syariat memiliki sifat qat'i, definitif atau pasti, sedangkan fikih itu spekulatif atau hanya masih sebatas sangkaan. Setelah itu kita akan membahas mengenai ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam ini termasuk juga dalam pokok-pokok hukum Islam yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, ruang lingkup hukum Islam